Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2151 sampai bab 2160. Dengan betapa yakinnya suara Vulture, Kai yakin Geralt pasti akan dibunuh kali ini. Setelah melihat gambar Geralt sebentar dan mengingatnya, Vulture tidak bisa menahan perasaan itu. Geralt tampak agak akrab, meskipun dia tidak tahu mengapa itu terjadi. Dia memastikan untuk menyembunyikan keingintahuannya dengan bertanya, "Bagaimanapun, sementara aku pasti bisa menghabisinya." Tentang komisi. Mendengar itu, Kai memberi isyarat pada salah satu anak buahnya sebelum berkata, "Bawalah." Mengangguk sebagai tanggapan. Bawahan itu kemudian menghilang ke ruangan lain sebelum dengan cepat kembali dengan sebuah koper. Menyaksikan bawahannya membukanya sebelumnya Herring, Kai lalu menyilangkan kakinya sebelum menambahkan, "Ada 2 juta dolar di sana. Jika kamu membunuh Geralt dalam 3 hari, saya akan mentransfer 5 juta lebih banyak dolar ke rekening bank Anda sebagai sisa komisi Anda. Namun, jika itu melampaui 3 hari, saya harus menurunkannya menjadi 4 juta dolar sebagai gantinya. Meski begitu, saya yakin Anda akan membutuhkan paling lama seminggu untuk membawanya keluar. Bagaimana menurutmu?" "Baik. Aku," jawab Vulture. Lagi pula, dia diberi 7 juta dolar ketika targetnya bahkan bukan taipan atau pejabat senior pemerintah. Selama dia merencanakan dengan benar dan melakukan semuanya dengan benar, misi ini akan mudah. "Baiklah kalau begitu, tugasmu dimulai besok pagi. Omong-omong, jangan ragu untuk beristirahat di sini dalam beberapa hari ke depan, Pak. Kedua wanita itu secara alami akan tetap di sini untuk kesenanganmu. Namun, jika menurut Anda itu tidak cukup, jangan ragu untuk meminta lebih banyak. Selama kamu bisa membunuh Geralt dalam waktu yang ditentukan, aku akan memberimu apa saja," kata Kai sambil tersenyum. Setelah itu, Vulture menyaksikan Kai dan bawahannya meninggalkan villa. Begitu mereka pergi, dia meneguk air sebelum kembali ke kamarnya. Adapun Kai dan anak buahnya, setelah masuk ke mobil mereka, salah satu bawahannya mau tidak mau bertanya, "Kemana sekarang, Tuan Kanagawa?" "Ke perusahaan hiburan. Mereka mengadakan acara seleksi baru-baru ini, kan? Mari kita lihat apakah ada keindahan di sekitar. Sudah saatnya kita merayakannya," jawab Kai dengan gembira. Karena Geralt sekarang sudah hampir mati baginya, Kai sangat gembira sehingga dia dengan jujur ingin mengadakan balapan mobil hanya untuk menunjukkan betapa gembiranya dia. "Mengerti," balasnya bawahan dengan anggukan sebelum mengemudikan mobil menuju perusahaan hiburan Kanagawa. Adapun Geralt, dia secara alami tidak tahu tentang semua ini. Bagaimanapun, setelah istirahat malam yang baik, pemuda yang bersemangat memutuskan untuk berjalan di sekitar tempat latihan sendirian sementara Aiden dan Fujiko berangkat untuk berpartisipasi dalam lebih banyak kompetisi. Tentu saja, dia tidak melakukan ini hanya untuk berjalan-jalan. Sebenarnya, Geralt ingin menemukan wanted kultivator Crawford dari sebelumnya. Lagi pula, sebelum memukul jerami malam sebelumnya, dia sejenak merasakan kehadiran orang itu. Dari apa yang dia tahu, orang itu berada di dalam tempat latihan atau di suatu tempat di dekatnya. Karena ini adalah daerah perkotaan, ada banyak hotel tempat kultivator itu bersembunyi. Sementara Geralt tidak benar-benar takut pada orang itu. Dia khawatir masalah akan muncul jika dia membiarkan pembudidaya melakukan apa yang dia inginkan. Geralt, misalnya, tidak ingin orang-orang terdekatnya terpengaruh oleh hal itu. Saat dia berjalan-jalan, Geralt menabrak Ichiro yang dengan cepat berlari sebelum bertanya, "Oh, sedang apa Anda di sini, Mer?" "Crawford, saya hanya jalan-jalan," jawab Geralt sambil tersenyum tipis. "Jika Anda tidak keberatan, bisakah kita bicara sebentar, Tan Crawford?" tanya Ichiro sambil menghela nafas. Ichiro, misalnya, tidak bisa berbicara dengan rekan-rekannya tentang beberapa hal dan dia tidak punya TA, sleman dekat di dekatnya. Dengan pemikiran itu, dia berpikir bahwa Geralt akan menjadi pendengar yang sempurna. "Tentu, saya tidak keberatan," jawab Geralt dengan anggukan, membayangkan bahwa dia mungkin dapat mempelajari lebih banyak petunjuk tentang orang yang telah membunuh prajurit pasukan khusus Yanam. Terlebih lagi,
Ini adalah kesempatannya untuk melihat apakah militer Jepang berhasil mengetahui bahwa dia adalah pembunuh Adler. Aku senang kamu setuju. Tolong, ikuti aku. Kamu tahu, keluargaku mengirimiku teh yang enak baru-baru ini. Aku akan membiarkanmu mencobanya, kata Ichiro sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya segera menemukan diri mereka berjalan ke kantor Ichiro. Saat masuk, Ichiro segera menyuruh sekretarisnya untuk menyiapkan teh sebelum memberi isyarat agar Gerald duduk. Masalahnya terus menumpuk. Crawford, kalau boleh jujur, saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana saya menyelidikinya. Tapi jika saya tidak mulai mendapatkan hasil, saya bahkan mungkin tidak bisa menjaganya. Pekerjaan saya. Gumam Ichiro dengan pasrah. Kau memberitahuku, benar-benar ada banyak hal yang terjadi di sekitar tempat latihan Jepang baru-baru ini. Tetap saja, apakah kamu tidak berhasil mendapatkan petunjuk lain tentang dua pembunuhan itu sejak terakhir kali kita berbicara? Tanya Gerald sambil mengangguk. Tidak ada apa-apa dengan kasus Adler. Memikirkan bahwa kita belum dapat menemukan apapun bahkan setelah setengah bulan berlalu. Sepertinya tidak ada jejak pria yang tersisa. Aku benar-benar berpikir bahwa hilangnya Adler adalah sebuah kasus tak terpecahkan. Adapun orang lain, kami telah menemukan mayatnya dan mengirimkannya kembali ke Yanam. Sementara kami sedang melakukan penyelidikan menyeluruh berdasarkan petunjuk yang ditinggalkan si pembunuh. Kami tidak tahu apakah kami akan bisa mengendusnya pada akhirnya, jelas Ichiro. Ichiro hanya berbicara santai tentang semua ini karena dia tahu bahwa Gerald bukan bagian dari militer. Dia juga cukup yakin bahwa Gerald tidak terlibat dengan salah satu kasus. Itulah sebabnya dia tidak keberatan membagikan semua detail ini untuk melepaskan sedikit semangat. Begitu, demi dirimu. Kuharap kau bisa segera menemukan pelakunya, jawab Gerald sambil mengangguk. Terima kasih, Anda tahu. Kolonel mengatakan kepada saya bahwa jika saya terus gagal mengungkap dua kasus ini, Kolonel tidak hanya akan dipecat, tetapi saya juga akan dipaksa mengundurkan diri. Anda dapat mengatakan bahwa mereka serius hanya dengan berapa banyak tentara militer Jepang yang berjaga di tempat pelatihan sekarang. Bagaimanapun, kasus ketiga akan menjadi bencana. Saya akan terus terang dan mengatakan bahwa saya bersyukur bahwa satu-satunya korban adalah mereka yang berasal dari Yanam. Artinya kita hanya perlu jika kompensasi Yanam dengan hadiah atau yang lainnya. Jika kasusnya melibatkan seseorang dari Western Union, atau negara-negara Eropa manapun, kita benar-benar akan berada di air panas. Kata Ichiro sambil menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Jelas-jelas kesal. Saat sekretaris Ichiro kembali dengan teh mendorong Ichiro untuk menyerahkan gelas kepada Gerald. Gerald hanya bisa bertanya, memang, omong-omong, ada banyak hotel di dekatnya, kan? Karena Anda memiliki tinggi badan pembunuh dan gambaran umum tubuh, mungkin Anda bisa menemukannya di dalam hotel di daerah tersebut. Hanya pemikiran saja, secara alami. Gerald hanya menyarankan ini karena dia berencana untuk melakukannya sendiri sejak awal. Namun, Ichiro hanya menjawab, aku sudah melakukan itu tanpa hasil. Sial, kami melakukannya sehari setelah kejadian, tetapi tidak ada jejak pelakunya. Saya curiga dia pasti segera melarikan diri setelah melakukan itu, Akta. Sedikit mengernyit, Gerald diminta untuk bertanya, apakah kamu benar-benar yakin? Sementara dia awalnya ragu bahwa orang itu adalah seorang kultivator Crawford. Setelah apa yang baru saja dikatakan Ichiro kepadanya, tampaknya pelakunya benar-benar seorang kultivator. Namun, fakta bahwa militer Jepang tidak dapat menemukannya walaupun Gerald dengan jelas merasakan kehadiran orang itu malam sebelumnya telah membingungkan. Untuk sedikitnya. Tentu saja, jangan khawatir. Penyelidikan bukanlah sesuatu yang rahasia jadi tidak ada alasan bagiku untuk berbohong. Jawab Ichiro sambil melambaikan tangannya. Memang, ya. Saya berharap Anda beruntung dengan penyelidikan Anda. Beritahu saya jika Anda memerlukan bantuan. Saya tidak keberatan karena saya merasa kita rukun. Kata Gerald dengan senyum tipis. Apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh? Tuan Crawford, tanya Ichiro setelah membeku sejenak. Alasan apa aku harus berbohong? Jawab Gerald sambil terkekeh. Itu bagus sekali. Dengan seberapa kuat dirimu, pelakunya pasti akan tertangkap dalam waktu singkat. Seru Ichiro agak bersemangat. Tahu bahwa Gerald sendiri telah menyebabkan kekacauan di militer Yanam. Dan hanya seseorang yang sangat kuat yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Kau menyanjungku. Bagaimanapun juga, aku akan menepati janjiku. Jawab Gerald sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tahu betul bahwa dia hanya melakukan ini dengan harapan memudahkan pencariannya pembudidaya Crawford. Terlebih lagi, dengan tim investigasi militer Jepang yang terlibat.
Pelakunya tidak bisa begitu saja mengungkapkan kemampuan kultivatornya, sehingga memaksanya untuk menghadapi Geralt hanya dengan keterampilan seni bela dirinya. Bagaimanapun, begitu Ichiro sedikit tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kalau dipikir-pikir, apa manfaat yang Anda dapatkan dari semua ini, Tuan Crawford? Lagi pula, Anda hanya akan membuang-buang waktu dan energi dengan membantu kami. Terkekeh sebagai tanggapan, Geralt memikirkan alasan di tempat sebelum menjawab. Seperti yang saya katakan, saya hanya merasa bahwa kita rukun. Lagi pula, meskipun Aiden sibuk dengan kompetisi, aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Begitu, yah, apapun masalahnya. Terimalah terima kasih atas nama tim investigasi militer. Jika Anda berhasil menangkap pelakunya, saya pasti akan meminta atasan militer saya untuk mencatat jasa Anda. Kata Ichiro saat dia membalas jabat tangan Geralt. Sejak Geralt bersedia meminjamkan bantuannya pada titik terendahnya, Ichiro sekarang melihat Geralt sebagai teman baik. Tertawa sebagai tanggapan, Geralt melepaskan jabat tangan mereka segera setelah itu sebelum menjawab. Ayo bekerja keras dan tangkap penjahat itu secepat mungkin. Karena Geralt telah setuju untuk membantu, Ichiro tidak membuang waktu dan segera membawa Geralt ke kantor kolonel. Setelah mendengar dari sekretaris kolonel bahwa kasus ini berpotensi diselesaikan segera, kolonel memprioritaskan kembali ke kantornya daripada terus menonton kompetisi. Begitu kolonel sampai di sana dan duduk di mejanya, Ichiro segera mulai melaporkan semua insiden baru-baru ini kepadanya sementara Geralt tetap duduk di sofa di dalam ruangan. Beberapa menit kemudian, sang kolonel berdiri dan mengamati Geralt dari ujung kepala hingga ujung kaki sebelum bertanya. Geralt Crawford. Benar, itu. Aku. Jawab Geralt sambil bangkit sebelum mengangguk. Seperti yang sudah Anda ketahui, saya adalah kolonel militer Jepang, dan saya menggunakan Shin Oda. Ichiro telah mengatakan kepada saya bahwa Anda bersedia membantu kami memecahkan 2 pembunuhan. Sementara aku senang mendengarnya. Aku bertanya-tanya apakah kamu punya agenda tersembunyi, kata Oda sambil membalas anggukan. Oh, agenda apa yang mungkin saya miliki? Diminta Geralt sambil mengangkat sedikit alisnya. Jelas tidak menyangka kolonel akan menanyakan itu. Jangan salah paham. Tapi karena aku yang bertanggung jawab, aku harus tetap waspada setiap saat. Kita semua sadar akan kekacauan besar yang kau buat di Yanam, Geralt. Dengan pemimpin militer Yanam hilang, itulah sebabnya Carter sekarang bertanggung jawab. Saya hanya khawatir Anda mungkin melakukan hal yang sama pada militer kami. Jawab Oda sambil menatap Geralt. Dengan betapa berbahayanya misi ini, Oda tahu bahwa jika keadaan di luar kendali, ada kemungkinan besar siapapun yang hadir akan mati. Mendengar itu, Geralt tertawa terbahak-bahak sebelum menjelaskan. Meskipun saya bisa mengerti dari mana Anda berasal, saya khawatir Anda masih tidak mengerti bagaimana saya beroperasi. Anda tahu, saya hanya melakukan itu pada militer Yanam sejak mereka menculik teman saya. Mereka bahkan menggunakan hidupnya untuk mengancam saya. Anda tahu, dengan pemikiran itu, saya berasumsi Anda akan melihat sesuatu dari sudut pandang saya. Saya juga pernah mendengarnya. Jawab Oda yang telah sebelumnya telah diberitahu hal yang sama ketika dia sedang meneliti insiden Yanam. Sejujurnya, Oda akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan temannya jika mereka diculik oleh militer Yanam. Tentu saja, dia tidak sekuat Geralt. Jadi dia akan menggunakan metode lain untuk melakukannya. Apapun masalahnya, Geralt kemudian berkata, bagaimanapun, aku hanya membantumu karena aku rukun dengan Noda. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku melakukan ini hanya karena aku bosan juga. Namun, jika Anda masih menganggap saya terlalu berbahaya, jangan ragu untuk menolak tawaran saya. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan bertanya lebih jauh tentang perselingkuhan ini, kata Geralt dengan suara rendah. Sementara ada perubahan instan dalam ekspresi Ichiro setelah mendengar itu. Karena Oda hadir, Ichiro tetap diam di tempat. Sambil menggelengkan kepalanya, sang kolonel dengan cepat menjawab. Untuk memperjelas, urusan ini adalah antara Anda dan Ichiro. Saya tidak ada hubungannya dengan semua ini, dan saya hanya melakukan penyelidikan rutin. Dengan mengatakan itu, Anda bebas untuk membantu. Meskipun jika terjadi sesuatu, ketahuilah bahwa Elchiro bertanggung jawab penuh. Oda, misalnya, tahu lebih baik daripada main-main dengan orang kuat seperti Geralt. Meski begitu, dia tidak bisa memungkiri bahwa Geralt adalah solusi yang sangat tepat untuk menangkap pelakunya. Bagaimanapun, karena percakapan ini telah direkam oleh sistem perekaman di kantor, Oda sekarang tahu bahwa jika ada masalah muncul, Ichiro yang akan disalahkan daripada dia. Jangan khawatir,
Pak, Geralt dan saya pasti akan menangkap semua pelakunya dalam waktu singkat, kata Ichiro sambil menepuk dadanya. Kalau begitu, aku menunggu kabar baikmu. Omong-omong, kamu adalah Westoner, kan, Geralt? Saya akan memberi Anda identitas sementara itu karena saya tidak bisa memikirkan cara lain untuk membenarkan Anda bekerja untuk tim investigasi militer kami. Ini akan membuat segalanya lebih nyaman untukmu juga, jawab Oda sambil membuka lacinya dan mengeluarkan sebuah lencana sebelum menyerahkannya kepada Geralt. Melihat kata-kata di lencana, Geralt kemudian membacakan, penyelidik sementara tim investigasi. Memang, itu akan menjadi identitas Anda saat ini. Untungnya, Anda tidak memegang posisi pemerintahan di Weston atau ini akan bertentangan dengan negara Anda, hukum. Bagaimanapun, lanjutkan dan mulai menyelidiki. Aku akan kembali untuk memantau kompetisi. Tetapi jika ada sesuatu yang kalian berdua temukan, segera beritahu aku, mengerti? Kata Oda sambil mengangguk sebelum meninggalkan kantor. Bagaimanapun juga, sekarang setelah Oda setuju, Ichiro langsung merasakan lega. Dengan bantuan Geralt, mereka pasti akan memecahkan kasus ini tepat pada waktunya. Sekarang dengan motivasi penuh, Elchiro berbalik menghadap Geralt sebelum menyatakan, mulai sekarang aku akan mengandalkanmu, Geralt. Begitu juga, dan jangan terlalu khawatir. Aku hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk menghabiskan waktu, jawab Geralt sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pokoknya, ayo kita ke kantor dulu. Saya akan memanggil anggota tim investigasi lainnya untuk memperkenalkan Anda kepada mereka. Sementara kita melakukannya, saya akan mengambil kesempatan untuk menjelaskan peran sementara Anda dalam hal ini, penyelidikan. Kata Ichiro sambil meletakkan tangannya di bahu Geralt. Bisakah kita bicara sambil makan? Tanya Geralt sambil menepuk perutnya. Tentu saja, kamu tahu di mana kantorku, kan? Tunggu aku di sana dulu saat aku keluar untuk membeli makanan. Jawab Elchiro. Lupakan makan. Bahkan jika Geralt meminta untuk berada di tempat lain, Ichiro akan dengan mudah menyewa tempat di dalam lingkungan militer. Maju cepat hingga setengah jam kemudian, semua orang dari tim investigasi telah tiba. Secara alami, setelah melihat Geralt di sana, mereka semua berhak penasaran. Lagi pula, bagi mereka semua, dia adalah tersangka dalam hilangnya Adler. Sementara mereka tidak memiliki bukti bahwa dia telah melakukan perbuatan itu. Pada akhirnya, Geralt masih memiliki motif untuk melakukan kejahatan tersebut. Dengan pemikiran itu, karena Geralt baru saja duduk di sana, banyak dari mereka berpikir bahwa Geralt telah mengambil taken inisiatif untuk menyerahkan diri. Saat mereka tenggelam dalam pikirannya, Ichiro memasuki kantor dengan beberapa tas di tangan. Saat aroma ayam panggang yang menyenangkan memenuhi ruangan, Ichiro menyatakan, saya membawa beberapa ayam panggang. Jadi pastikan untuk berbagi di antara Anda sendiri. Saya akan merinci Anda semua saat Anda makan. Setelah itu, dia meletakkan ayam panggang di depan. Geralt memastikan untuk membagikan sisanya kepada anggota tim lainnya juga sebelum duduk di kursi utama dan minum segelas air. Setelah berdeham, Ichiro kemudian berkata, sekarang semua orang sudah ada di sini. Aku langsung memotong ke pengejaran. Geralt dan saya baru saja kembali dari kantor kolonel. Dan kami mendapat lampu hijau untuk menjadikan Geralt sebagai penyelidik sementara. Dengan mengatakan itu, dia akan membantu kita menyelidiki 2 pembunuhan mulai hari ini dan seterusnya. Apa? Kenapa dia tiba-tiba bergabung dengan tim investigasi kita? Pengumuman Ichiro seperti bom yang meledak. Dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Geralt dengan tatapan tidak percaya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang tersangka tiba-tiba menjadi rekan mereka? Sebaliknya, Geralt terlihat keren seperti mentimun saat dia memakan ayam panggangnya. Bahkan nyaris tidak peduli dengan tatapan dan komentar mereka. Aku mengeluarkan Geralt dari daftar tersangka kita. Lagi pula, kasusnya sudah setengah bulan dan kita masih belum memiliki bukti yang memberatkannya. Karena itu, saya katakan itu cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Selain itu, Geralt sudah cukup baik, bersedia membantu kami dengan penyelidikan ini. Dengan mengatakan itu, tolong singkirkan keterkejutanmu dan mulailah mengungkapkan informasi apapun yang kamu peroleh. Sudah saatnya kita memecahkan kasus ini. Jelas Ichiro, lantang dan jelas, kata semua orang sambil mengangguk, tidak berani untuk tidak mematuhi Ichiro. Setelah itu, mereka semua meletakkan laporan tertulis mereka di atas meja, mendorong Elchiro yang baru saja meneguk lebih banyak air untuk berkata, baiklah, bergiliran menjelaskan apa yang kamu temukan dalam 2 hari terakhir. Mendengar itu, semua orang melakukan seperti yang diperintahkan Elchiro.
Sementara semua orang sangat serius saat mereka membaca laporan mereka. Geralt yang menyilangkan kakinya terus memakan ayam panggangnya. Pada saat yang lain selesai, Geralt baru saja menghabiskan ayam panggangnya. Melihat Geralt menyeka tangannya, Ichiro menyerahkan 2 tisu kepada pemuda itu sebelum bertanya, "Jadi, menemukan sesuatu?" "Hampir tidak. Sejujurnya, informasinya hampir tidak berguna. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Padahal aku harus bilang, ayam panggangnya lumayan enak. Jadi kalian harus memakannya selagi panas," jawab Geralt sambil menyeka mulutnya. "Anda," geram para penyelidik lainnya. Jelas-jelas kesal karena Geralt hanya meremehkan semua kerja keras mereka. "Apa buang-buang napas? Apa yang salah?" tanya Ichiro. "Jangan khawatir. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, kalian harus mulai menyelidiki hotel di sekitar tempat latihan. Saya menyarankan Anda untuk mendaftarkan setiap orang non-Jepang yang tinggal di sekitarnya. Percayalah padaku ketika saya mengatakan bahwa itu satu-satunya informasi yang akan berguna untuk saat ini," jawab Geralt sambil melambaikan tangannya. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita belum menyelidiki daerah sekitarnya? Juga, semua orang asing. Apakah Anda pikir mendaftarkan semuanya dan memasukkannya ke dalam file akan menjadi sesuatu yang mudah? Anda bahkan bukan anggota tim investigasi yang tepat. Apa yang akan Anda ketahui tentang pekerjaan dan wewenang kami?" balas beberapa anggota lainnya. "Lakukan saja apa yang dia katakan. Ingat, Kolonel telah memberinya izin untuk bergabung dengan tim kita. Jadi Kolonel dan saya akan menanggung semua konsekuensinya." Dengan mengatakan itu, jika kamu tidak setuju dengan Geralt, kamu bisa membawa ini ke kantor Kolonel atau pergi. Geram Ichiro sambil membanting tinjunya ke meja. Mendengar itu, semua orang menjadi sangat ketakutan sehingga mereka langsung terdiam. Sementara Ichiro biasanya orang yang ramah. Semua orang di tim investigasi tahu bahwa Ichiro adalah tipe orang yang tidak membuat pengecualian pada siapa dia marah, bahkan keluarganya. Faktanya, dia memiliki temperamen yang buruk di tahun-tahun sebelumnya sehingga dia dikenal mengusir beberapa orang. Dengan mengingat hal itu, tim investigasi lainnya hanya bisa berteriak, lantang dan jelas. Mengetahui bahwa mereka hanya bisa mematuhi perintah Geralt untuk saat ini, sekelompok orang dengan cepat merapikan dokumen mereka sebelum berjalan keluar dari kantor. Geralt sendiri hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Sayang sekali mereka tidak memakan ayam panggang mereka." Melihat Geralt mengambil ayam yang tersisa dan mulai berpesta sekali lagi, Ichiro menunggu sekretarisnya menutup pintu sebelum melihat Geralt dan bertanya, "Sejujurnya, aku merasa sulit untuk melihat logika pesananmu. Lagi pula, kami telah memindai semua hotel di sekitarnya beberapa kali. Meskipun benar bahwa ada banyak orang asing, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat seperti pembunuh sama sekali. Ceritakan lagi seperti apa fisik pembunuh itu, dan apakah dia meninggalkan jejak kaki?" tanya Geralt saat dia melihat kembali ke Ichiro. "Dari apa yang kami kumpulkan, orang itu ada di sekitar setinggi 6 kaki dan memiliki sosok yang tampak agak kokoh. Selain itu, jejak kakinya berukuran 12. Saya sudah katakan sebelumnya, kami tidak menemukan orang yang cocok dengan deskripsi. Itulah sebabnya kami berasumsi bahwa pelakunya telah meninggalkan daerah itu," jelas Ichiro. "Hanya berpikir, tetapi bukankah pelakunya telah memakai sepatu platform? Juga, mudah terlihat kokoh jika Anda memiliki tumpukan pakaian. Adapun ukuran sepatu, bukankah pembunuhnya hanya memakai sepatu yang lebih besar?" tanya Geralt di antara mengunyah. "Itu," gumam Ichiro yang tercengang saat suaranya menghilang sejenak. Meskipun dia berada di tim investigasi, Ichiro tidak menghususkan diri dalam memecahkan misteri. Kasus-kasus yang biasanya dia tangani berbahaya, tetapi langsung. Dengan mengingat hal itu, apa yang baru saja dikatakan Geralt tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Pada saat itulah Ichiro menyadari bahwa rekaman dari kamera pengintai sama sekali tidak berguna. Meskipun benar bahwa mereka telah berhasil menangkap wajah pria itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Geralt, Ichiro sekarang bertanya-tanya apakah pelakunya juga mengenakan topeng karet. "Aku tidak menyalahkanmu karena tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, itu sebabnya saya mengatakan informasi yang diberikan bawahan Anda sebelumnya sama sekali tidak berguna. Itu juga mengapa saya mengatakan kepada mereka untuk segera mengidentifikasi orang asing yang tinggal di hotel terdekat. Sebut saja firasat. Tapi aku punya firasat bahwa orang itu masih di sini," jawab Geralt dengan senyum tipis. Tunggu. Kenapa hanya orang asing?" tanya Ichiro yang bingung. "Kamu bebas untuk menyelidiki penduduk setempat jika kamu mau. Tapi menurutku pembunuhan itu lebih merupakan tindakan balas dendam. Lagi pula, pelakunya hanya membunuh mereka dari Yanam.
Itulah sebabnya saya tidak berpikir penduduk setempat melakukannya. Aku bisa saja salah, jawab Geralt. Geralt, misalnya, tahu pasti bahwa dia hanya membantu mereka agar dia menemukan loket pembudidaya Crawford. Sementara dia mengakui bahwa itu adalah motif egoisnya. Dia juga percaya bahwa pembudidaya adalah pembunuh prajurit pasukan khusus Yanam. Dengan pemikiran itu, dia punya alasan untuk percaya bahwa menyelidiki penduduk setempat hanya akan membuang-buang energi. Titik. Saya mengerti. Apapun itu, jangan khawatir. Aku akan memerintahkan bawahanku untuk melakukan penyelidikan menyeluruh pada semua hotel di sekitarnya. Kata Ichiro yang sekarang lebih mempercayai Geralt dari sebelumnya. Lagi pula, Geralt baru saja memberi mereka petunjuk baru untuk dilihat. Sekarang, benar-benar ada kesempatan bagi mereka untuk memecahkan kasus ini. Geralt sendiri, yang baru saja menghabiskan ayam panggang keduanya, mengeluarkan sendawa besar sebelumnya berkata, "Saya yakin Anda akan melakukannya." Omong-omong, ayam panggangnya benar-benar enak. Anda tidak keberatan saya mengambil sisanya, bukan? Saat Geralt berpikir untuk membiarkan Master Ghost mencicipinya juga, Ichiro hanya tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab, "Jangan ragu. Sejujurnya, jika kamu sangat menyukainya, aku bersedia mengirimkannya kepadamu setiap hari." Tidak perlu untuk itu, Eiterway. Saya akan kembali dulu. Aku akan menghubungimu lagi malam ini, jawab Geralt sambil membawa ayam panggang yang tersisa bersamanya. Melihat Geralt pergi, Ichiro kemudian berdiri di tempat untuk beberapa saat, perlahan meluangkan waktu untuk memproses semua yang dikatakan Geralt. Akhirnya, dia meraih mantelnya sebelum berlari untuk mengawasi upaya penyelidikan. Geralt sendiri segera kembali dengan ayam panggang di tangan. Saat memasuki ruangan, guru hantu yang sedang menonton televisi tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri ketika dia bertanya, "Apakah itu ayam panggang yang saya cium?" "Bingo, noda Ichiro. Kepala Jepang tim investigasi militer. Ambilkan untuk kita." "Nah, saya akhirnya menjadi penyelidik sementara bagi mereka untuk memudahkan pencarian saya untuk kultivator Crawford," jelas Geralt. "Begitu, dengan tim investigasi di pihak kami, tidak hanya peluang Anda untuk menemukan pembudidaya meningkat, tetapi bahkan jika pembudidaya menemukan Anda, dia mungkin tidak akan berani menyerang," jawab guru hantu setelah memikirkannya sebentar. "Memang, bagaimanapun, makanlah, ayamnya tidak tersentuh. Jika Anda khawatir tentang itu," kata Geralt dengan anggukan saat dia meletakkan ayam sebelumnya Tuan Hantu. "Senang mendengarnya. Anda tahu, saya baru saja akan keluar untuk membeli makanan lebih awal, tetapi sepertinya Anda kembali tepat pada waktunya," jawab Master Ghost sambil menghirup aroma ayam sebelum merobek stick drum dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Saya seharusnya, omong-omong, aku akan pergi ke hotel malam ini untuk melihat-lihat. Dengan sedikit keberuntungan, saya akan menemukan pembudidaya Crawford dan dengan cepat menyingkirkannya," kata Geralt sambil duduk di depan Tuan Hantu. "Apakah kamu ingin aku bergabung denganmu?" tanya guru hantu dengan anggukan. "Nah, dengan tim investigasi di sana, Anda seharusnya aman." Dengan mengatakan itu, "Tentu, mengapa tidak?" jawab Geralt setelah memikirkannya sebentar. Dengan malam yang semakin dekat beberapa saat kemudian, Geralt dan Master Ghost dengan cepat mulai berjalan ke tempat Ichiro dan yang lainnya berada. Adapun anggota tim investigasi, setelah menyelidiki sepanjang hari sambil terus-menerus didesak oleh Elchiro, mereka berhasil memindai setidaknya setengah dari hotel dan wisma di sekitarnya. Selain terdaftar, setiap orang asing yang tinggal di tempat-tempat itu sementara ditahan di bawah militer Jepang, dan saat ini dijaga oleh tentara Jepang. Terlepas dari itu, ketika keduanya terus berjalan ke tempat Elchiro berada, Geralt memastikan untuk merinci apa yang dia temui dalam 2 hari terakhir kepada Master Ghost. Setelah mendengarkan semua itu, Master Ghost tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Sejujurnya mengejutkan saya bahwa tim investigasi akan mematuhi perintah Anda seperti ini." Bagi Master Ghost, Geralt seharusnya menjadi tersangka utama hilangnya Adler. Meski begitu, dia secara bersamaan senang bahwa tim investigasi tidak memantau Geralt terlalu dekat. Bagaimanapun, itu diperbolehkan Geralt untuk benar-benar bergabung dengan tim mereka. Terlebih lagi, Ichiro terdengar seperti dia benar-benar mempercayai Geralt. "Sejujurnya, aku juga tidak mengharapkan hal-hal berjalan lancar, meskipun aku tidak mengeluh." Anggota tim investigasi, pembudidaya Crawford pasti tidak akan mengantisipasi kehadiran pembudidaya lain. Dengan pemikiran itu, begitu saya mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang dia, akan mudah bagi saya untuk membawanya keluar, jawab Geralt dengan anggukan sambil terus berjalan ke depan ****.
Tak lama setelah mereka meninggalkan tempat latihan, mereka berdua disambut oleh pemandangan beberapa anggota tim investigasi dan tentara Jepang yang hampir tak ada habisnya di kedua sisi jalan. Semuanya dengan waspada menjaga pintu masuk semua hotel dan wisma di sekitarnya. Meski beberapa pengendara langsung berbalik meninggalkan area tersebut setelah melihat semua ini, namun penonton tetap cukup banyak. Orang-orang ini tinggal di sekitar tempat latihan, dan mereka sangat sadar bahwa itu jarang terjadi kesempatan bagi militer untuk membuat ini gusar. Dengan pemikiran itu, wajar bagi mereka untuk mulai mendiskusikan apa yang terjadi di antara mereka sendiri. Either way, setelah menyadari kehadiran Geralt, Ichiro segera menjatuhkan apapun yang dia lakukan dan berlari ke arah pemuda itu sambil berteriak, "Geralt!" Di sini, karena Geralt telah setuju untuk membantunya, Elchiro memperlakukannya seperti seorang teman sekarang, yang menjelaskan mengapa dia mengabaikan formalitas saat berbicara dengan Geralt. Tersenyum sebagai tanggapan, Geralt diminta untuk bertanya, "Bagaimana keadaannya, Tuan Noda?" "Semuanya berjalan dengan baik. Kami telah menahan sementara semua orang asing yang tinggal di sekitarnya, dan mereka saat ini dijaga oleh tentara. Meskipun Anda mengatakan kepada saya untuk tidak melakukannya, saya juga mendaftarkan semua penduduk setempat di daerah itu untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, kami telah menemukan beberapa orang yang mencurigakan selama penyelidikan kami, dan saya ingin Anda melihat mereka." Jawab Elchiro sambil tersenyum. Jelas mengharapkan kasus ini segera dipecahkan. Ichiro, misalnya, punya firasat bahwa pelakunya ada di antara orang-orang yang dia anggap mencurigakan. Dari apa yang bisa dia tebak, orang itu mungkin tetap di sini karena dia masih ingin membunuh lebih banyak tentara Yanam. "Menyenangkan sekali. Pimpin jalannya," kata Geralt sambil menoleh ke arah Master Ghost sambil tersenyum. Setelah itu, para penonton menyaksikan keduanya mengikuti Elchiro ke salah satu hotel. Setelah berjalan melewati tentara yang menjaga hotel pintu masuk, Geralt disambut oleh pemandangan beberapa anggota staf hotel berkumpul di lobi. Meskipun ada tentara di sini juga masing-masing bersenjatakan pistol, Geralt lebih tertarik pada 6 orang yang duduk di sofa. Melihat saat Elchiro menunjuk ke arah mereka, Elchiro sendiri kemudian berkata, "Mereka adalah tersangkanya, Geralt. Meskipun Anda mengatakan kepada saya bahwa pelakunya mungkin ahli dalam menyamar, saya pergi ke depan dan mengumpulkan orang-orang yang terlihat mirip dengan individu yang ditangkap di sistem pengawasan. Saya tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi sampai Anda melihat mereka dengan baik." Nama Geralt kedua disebutkan. Salah satu pria yang duduk di sofa yang mengenakan jaket perlahan mengangkat kepalanya. Setelah melihat Geralt, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria itu sendiri tidak lain adalah Amare, sang pembudidaya Crawford. Berdasarkan batas waktu yang diberikan Patriark kepadanya, ini seharusnya menjadi hari ke-6 dan terakhir Amare di Jepang. Jika dia masih tidak dapat menemukan Geralt, dia masih harus pergi besok, sehingga gagal menyelesaikan misi Will telah menugaskannya. Saat dia merasa bahwa semua harapan telah hilang dan bahwa dia akan gagal mendapatkan sisi baik Will, Geralt muncul di hadapannya. Amare tidak bisa meminta sesuatu yang lebih baik. Tetap saja, dengan begitu banyak tentara Jepang di sekitarnya, Amare tahu lebih baik daripada bertindak gegabah. Dengan pemikiran itu, dia melirik Geralt sebentar hanya untuk memastikan identitasnya sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Amare kedua mengalihkan pandangannya. Geralt segera menyadari bahwa seseorang telah menatapnya. Mengangkat sedikit alis, Geralt kemudian berbalik untuk melihat orang-orang yang duduk di sofa. Sementara dia tidak bisa menentukan siapa yang telah menatapnya sebelumnya, orang di tengah lebih menonjol dari yang lain. Dengan mengingat hal itu, Geralt mengambil napas dalam-dalam sebelum mengaktifkan sebagian kecil dari Hercules-nya roh primordial. Hanya untuk menyadari bahwa tidak ada sedikit pun fluktuasi ki esensial. Dengan itu, dia dengan cepat menarik kembali roh primordialnya. Meskipun tidak ada fluktuasi ki yang penting, Geralt tidak bisa menahan perasaan bahwa orang itu bukan orang biasa. Mempercayai nalurinya, Geralt memastikan untuk memperhatikan pria itu. Melihat Geralt menatap tajam pada orang-orang itu, Elchiro mendekat ke arahnya untuk bertanya. "Apakah kamu punya metode untuk mengeluarkan kebenaran dari mereka? Karena mereka semua orang asing. Kita tidak bisa hanya mengunci mereka dan menginterogasi mereka. Mereka karena itu akan menyebabkan masalah dengan kedutaan. Sayangnya, saya bukan yang terbaik dalam menginterogasi. Jadi saya serahkan kepada kalian. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang ingin saya pikirkan terlebih dahulu," jawab Geralt. Tatapannya masih tertuju pada pria yang memakai jaket. Intuisi Geralt praktis berteriak bahwa pria di jaket itu adalah pembudidaya Crawford, genap S0.
Geralt tidak berencana melakukan apapun sampai dia merasakan ki penting dari individu yang mencurigakan itu. Bagaimanapun juga, setelah mendengar itu, Elchiro yang sedikit kecewa hanya bisa berkata, "Baiklah." Namun, suasana hati Ichiro dengan cepat terangkat setelah dia mengingat sendiri bahwa Geralt bukan penyelidik profesional. Dia hanya di sini untuk membantu, dan tidak masuk akal baginya untuk mengetahui cara menginterogasi orang dengan benar. Either way, jika mereka benar-benar ingin mendapatkan informasi dari orang asing ini, tindakan terbaik mungkin adalah memanggil petugas polisi setempat. Jika mereka mendirikan ruang interogasi sementara bukannya membawa orang asing ke kantor polisi, itu hanya akan menjadi sesi interogasi, sehingga menghindari keterlibatan kedutaan. Selain itu, jika mereka melakukan itu dan tersangka menjadi pendendam, itu tidak akan mempengaruhi dirinya atau timnya. Apapun masalahnya, setelah menilai pria itu untuk terakhir kalinya, Geralt menoleh untuk melihat Master Ghost sebelum berkata, "Mari kita kembali sekarang. Kita tidak boleh mengganggu pekerjaan mereka." Master Ghost sudah lama bersama Geralt sehingga dia bisa mengetahui apa yang ditunjukkan oleh tindakan atau gerakan Geralt. Dengan pemikiran itu, dia hanya mengangguk sebagai jawaban, mendorong keduanya untuk meninggalkan hotel. Elchiro segera mulai bekerja juga, dengan cepat menghubungi kantor polisi setempat untuk memanggil beberapa interogator. Meskipun Geralt tetap diam sepanjang perjalanan mereka kembali, setelah memasuki kamar mereka dan menutup pintu di belakang mereka, Geralt segera menghela nafas berat sambil melepas mantelnya. Setelah itu, dia menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya 2 kali. "Merasakan sesuatu di belakang sana?" tanya Master Ghost yang memiliki gagasan samar tentang apa yang dialami Geralt. "Memang, ingat pria yang memakai jaket. Salah satu tersangka duduk di sofa," jawab Geralt dengan sedikit cemberut. "Ya, saya memastikan untuk mengingat semua penampilan mereka," kata Master Ghost dengan anggukan. "Yah, aku punya perasaan bahwa dia adalah pembudidaya Crawford, meskipun aku belum bisa memastikannya. Bagaimanapun, aku akan keluar nanti malam," jawab Geralt sambil terus mengisap rokoknya. "Dalam waktu singkat, umur rokok telah berakhir. Apakah Anda berencana untuk diam-diam menyingkirkannya?" diminta Tuan Hantu. "Negatif. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa itu hanya firasat. Sampai aku yakin, aku tidak akan menyentuhnya. Bagaimanapun juga, karena aku bisa memperhatikannya, aku yakin dia juga memperhatikanku. Bahkan, mungkin saat Ichiro pertama kali menyebut namaku ketika aku menyadari bahwa aku sedang ditatap. Salah satu cara, rencana saya malam ini adalah untuk sedikit mengekspos kultivasi saya untuk menarik orang itu keluar. Setelah saya mengkonfirmasi bahwa dia adalah kultivator Crawford, saya akan menyingkirkannya dengan cepat," jelas Geralt sambil meletakkan rokoknya yang sudah habis di asbak. "Begitu. Omong-omong, apakah kamu bisa memahami seberapa kuat dia? Setelah menghitung sedikit, aku merasa dia lebih lemah darimu. Meskipun kamu tidak boleh lengah sampai kamu benar-benar tentu saja," jawab Tuan Hantu dengan nada sedikit khawatir. "Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak benar-benar memperlakukan siapapun dari keluarga Crawford sangat serius selain Will yang sangat ingin bersaing denganku hanya untuk mengamankan posisinya sebagai pewaris keluarga Crawford. Sejujurnya, saya ingin bertemu dengannya hanya untuk melihat seberapa baik wawasan kakek saya," ejek Geralt sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Yah, karena kamu sudah mengatakan itu, aku tidak akan bertanya lebih jauh dari itu. Tetap saja, berhati-hatilah. Bagaimanapun, pada akhirnya, Crawfords masih keluarga budidaya. Setelah menderita kerugian berturut-turut di tanganmu, aku hanya khawatir mereka mengirim seorang pembudidaya yang lebih kuat setelah kepalamu kali ini," gumam Master Ghost. Meskipun benar bahwa Geralt kuat secara tidak manusiawi, keluarga Crawford masih memiliki nilai ratusan tahun pengalaman sebagai kultivator. Dengan pemikiran itu, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat keluarga itu. Mendengar itu, Geralt hanya tertawa kecil sebelum menepuk bahu Master Ghost saat dia berkata, "Jika kamu sangat khawatir, mengapa kamu tidak melakukan beberapa perhitungan untuk melihat betapa berbahayanya pertemuan ini?" "Itu tidak perlu," jawab Master Ghost sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, Geralt mandi air dingin. Setelah dia selesai, dia mengambil foto orang tuanya, kakak perempuannya, dan Mila. Pada saat dia akhirnya melepaskan pandangannya dari foto-foto itu, langit sudah mulai gelap. Setelah mendengar beberapa langkah kaki berantakan melewati jendelanya, dia dengan hati-hati mengembalikan foto-foto itu ke dalam sakunya sebelum menyalakan sebatang rokok dan menuju ke jendela untuk melihat ke bawah. Hanya untuk melihat Elchiro dan tim investigasi lainnya berjalan pergi. Dari penampilan mereka yang sedih,
Geralt mengira mereka tidak bisa mengumpulkan apapun. Kemudian lagi, jika kultivator Crawford benar-benar yang bertanggung jawab atas kematian itu, maka hampir tidak mungkin bagi orang biasa seperti mereka untuk mendapatkan petunjuk baru. Apapun masalahnya, begitu mereka hilang dari pandangan, Geralt membuang rokoknya sebelum mengenakan mantelnya. Tak lama kemudian, dia berjalan melewati pintu masuk besar tempat latihan. Dan begitu dia meninggalkan area itu, Geralt segera mengaktifkan roh primordial Hercules-nya, memastikan untuk mengeluarkan beberapa ki penting pada saat yang sama. Hampir beberapa detik kemudian, Amare yang baru saja dibebaskan dari kecurigaannya diperingatkan akan fluktuasi ki esensial yang tiba-tiba. Dengan itu, dia membuka jendela kamarnya, dan dalam waktu singkat, sosoknya menghilang dari tempatnya. Dia hanya punya 1 hari tersisa sebelum dia harus meninggalkan Jepang. Dia harus bertindak cepat atau Daryl pasti akan menghukumnya karena pulang terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.